Kita akan mulai melanjutkan perkuliahan, tapi saya minta ada feedback dulu. Saya pengen melihat progres dari yang sudah kalian lakukan. Saya akan panggil yang pertama untuk nge-share. Davina Ardana, silakan. Davina, kita tunggu Davina sampai beliau nyahut. Yang lain tolong disiapkan. Press. Nah, mohon maaf, Prof. Ternyata saya belum mendapat kabar kalau Davina lagi di rumah sakit. Jadi Oh belum ya, di screen. barusan ada ituannya. Tiara Ramadhani di rumah sakit juga. Enggak, Pak. Sebentar saya izin share screen ya, Pak. Ini yang baru ya, Pak? Yang pendahuluan kemarin. Yang semua progres dari awal sampai akhir yang sudah dikerjakan. Oke, sambil diceritakan Bunda. Ya, Pak. Ini yang revisi awal-awal yang bab satu revisi. Ini di sini tren skincare dunia yang pertama di Oke. kajian teorinya. Yang ini tabel merek skincare di dunia yang paling menguntungkan. Yang ini ada pie chartnya juga sama tren merek skincare di Indonesia. Ini tabel tabel merek skincare paling menguntungkan eh, Mm-mm. di Indonesia. Terus ini pie chartnya dan ini juga diagram batangnya, tujuan penelitiannya dan signifikansi penelitiannya. Terus yang kemarin, tugas yang kemarin, ini tren merek skincare di Indonesia dan eh, tabelnya dan yang baru itu ada tambahan analisis SWOT
dari merek skincare something di Jakarta. Hmm. Setelah ini strength-nya, thickness-nya, opportunities, traits, dan ini mind map-nya. Oke. Dan ini alasan-alasannya. Terus yang terakhir ini ada produk life cycle skincare di Indonesia-nya. Dan ini tahap-tahap dan penjelasannya, Pak. Oke, lanjut. Udah. Yang kedua, bab duanya, Ada teorinya udah. tugas yang kemarin itu bukan, Pak. Yang ini tadi saya bilang dari awal sampai akhir yang sudah. Bab duanya udah ditayangkan, belum ditayangkan. Kamu udah ngumpulin belum? Oke, tutup dulu. Bab 2 kan teori kan, tinjauan teori. Udah diminta juga. Saya panggil berikutnya Julio Matthew. Ya, hadir Pak. Silakan, Jul. Maaf, udah terlihat Bro. Oke. Eh, Oke, ini yang udah direvisi. Revisinya yang ditambahin cuma ini apa? Pemindahan referensi ke bagian akhir. Berarti belum semuanya ya. Eh, Buat hasilnya ada juga. Itu ada yang udah dikasih tanda kurung, ada nomor-nomor, ada juga yang belum. Itu ada yang kayak sebentar tuh, kayak misal Yada itu masih tahun. Jadi belum semuanya di ini ya. Iya Pak, belum. Mukherjee 2020 juga belum. Ini ada yang udah dikasih nomor, ada yang belum. Jadi artinya ini kalau melihat sekilas saya ada yang udah apa namanya sudah ada diberikan referensi, dibikin sitasi, ya masukin Mendeley, ada juga yang belum. Oke. Boleh ditutup dulu, teman-teman. Kan untuk tugas ini saya ngasihnya kan berini ya, berapa tidak beraturan dari bab 1, 2, 3 karena proses pekerjaannya memang tidak beraturan. Kalau lihat di Classroom, Google Classroom ya, saya di situ minta kalian memasukkan per bab untuk menunjukkan saya pengen lihat seberapa dari kalian yang sudah selesai gitu di bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Nah, nanti eh, saya mau nambahin lagi ke tugas UTS ya, jadi seluruh bab. Jadi nanti teman-teman gini, dari seluruh bab ini kalian nanti saya akan minta, ini total kan ada 32 ya, masing-masing akan berkelompok 5 orang, masing-masing berkelompok 5 orang. Iken tolong di ini ya.
Terus pekerjaan kalian kalau udah selesai itu digabungkan bab sat- jadi digabungkan ya. Jadi nanti akan ada lima lima tugas mahasiswa. Nah, di luar sana kalian akan mencari penerbit penerbit yang bukan penerbit besar ya, tapi penerbit independen yang yang nanti buku kalian tuh akan diterbitkan dengan nomor ISBN. Nah, itu pasti ada biayanya. Biayanya ada yang cuma 200.000, ada 300.000. Kalian bisa patungan berlima. Nah, nanti di situ kalian kontak dulu, kayak booking dulu ya, booking judulnya seperti apa, itu kalian menetapkan daftar namanya juga kalian siapa yang pertama, kedua, dan seterusnya. Nanti saya akan menjadi yang terakhir ya. Sama dosen sebelumnya siapa? Ibu Nofriska ya? Iya, Prof. Bunov. Betul. Jadi nama saya dan Ibu Nofriska yang paling akhir dari setiap kelompok. Nanti kalian nama pertama sampai ke nama 5 atau mungkin ada yang 6 orang ya, karena ada saya nggak tahu lengkapnya ada berapa nih, Iken kalau masuk semua. Ada 46, Prof. Ada 46. Jadi nanti ini juga ada yang RPL ya. Nanti tolong semuanya digabungkan 5 orang, sisanya jadi 6 orang atau sisanya mungkin 4 orang. Jadi kalian bebas cari teman, topiknya apa saja, tapi nanti kalian tetapkan judulnya seperti apa. Dan usahakan setelah judul ketemu diorganisir oleh PJ, jangan sampai ada yang sama persis gitu. Ya, di kepala saya sih bagusnya kayak misalkan gini, kalian judulnya apa, tapi produknya mungkin yang sejenis gitu, kayak misalkan perawatan kulit gitu, sehingga nanti judulnya tuh di dalamnya perawatan kulit semua atau minuman berenergi semua, misalkan kayak gitu ya. But anyway, itu kreativitas kalian akan seperti apa. Segera cari itu kalau di IG itu banyak sekali buku apa namanya penerbit, tapi penerbit yang independen ya. Nanti berapa? Nggak perlu ada versi cetaknya, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau versi cetaknya, ya buat kalian kenang-kenangan, eh, cukup buat sebetulnya yang terpenting adalah satu buat saya aja, buat penilaian. Nah, kalau kalian mau minta cetak juga, kayak katakanlah, berarti kan cetak harus 7 ya. Dosen 2, 5 buat kalian satu-satu. Nah, itu nanti dihitung, ditanyain. Biasanya ditanya jumlah halamannya berapa, ukurannya berapa. Ukurannya mungkin yang A5 saja ya. Atau kalian boleh diskusi dengan si penerbitnya. Tapi A5 biasanya secara umum yang dibuat tuh seperti itu. Ya, tidak ada patokan. Yang penting ada ISBN, dan ngurus ISBN itu nggak cepat, itu bisa sebulanan. Jadi supaya kekejar nilai UAS, mungkin dari sekarang kalian sudah harus membuat ya, sudah harus berhubungan. Oke. Nah, sekarang sampai situ ada pertanyaan dulu. Jadi untuk minggu depan, Iken, teman-teman yang mau bergabung, jadi masuk ditulis kasih ke saya ya di eh, Microsoft Office atau di Excel, daftar 5 orang itu dan rencana daftar judulnya apa saja. Kirim ke saya supaya saya dapat gambaran judulnya kayak gimana ya. Itu itu yang segera. Terus kemudian kalian dalam 1 minggu ini juga udah harus kontak, misalkan penerbitnya siapa di situ. Misalkan kelompok 1 penerbit siapa gitu. Udah ada gambarannya. Dan saya pengen dapat juga gambaran kira-kira biaya cetaknya tuh berapa gitu. Biaya penerbitannya. Bukan biaya cetak ya, biaya penerbitan. Karena di dalamnya tuh ada biaya cetak juga. Ya. Oke. Nah, itu akan menjadi nilai UAS kalian. Jadi ini benar-benar by project di mana kalian menulis buku, menulis karya, kemudian menerbitkannya. Ya. Sampai situ dulu ada pertanyaan, teman-teman. Clear semua ya, David? Oke ya.
Kalian silakan dengan pilih teman-temannya siapa aja. Atau Nanti kalau pada bundle, Iken boleh tentukan siapa gitu ya. eh, Berikutnya, teman-teman yang izin tanya perlu dulu, Prof. yes, Nah, silakan. berarti untuk yang UAS itu hasil melanjutkan yang tugas-tugas kemarin atau buat baru lagi, Prof? Enggak, yang sudah dibuat ini Oke, oke. melanjutkan ya, jadi bukan bikin baru. Nah, yang perlu ditulis di sana nanti ada kata pengantar ya, ada kata pengantar, tapi kata pengantarnya cukup untuk satu buku. Jadi bukan kata pengantar dari setiap dari kalian, tapi satu pengantar itu satu buku satu kata pengantar. Harus ada daftar isi ya. Daftar pustaka itu per tugas kalian ya, bukan digabung terus eh, daftar pustakanya paling akhir enggak, tapi daftar pustakanya harus di apa namanya disertakan dulu di dalam di setiap tugas mahasiswa ada daftar pustakanya. Jadi yang cukup satu itu adalah daftar gambar, daftar sorry kata pengantar, daftar tabel, kemudian daftar gambar. Nah, saya minta kalau ketika tadi siapa Tiara bicara something gitu, maka mesti ada si gambar-gambar something itu, variannya, jenis produknya kayak gimana. Yang lain juga sama ya, ketika kalian ngomongin produk, gambarnya ada di situ. Oke? Semua gambar, semua tabel harus ada ini, captionnya apa. Nah, terus kemudian saya ingin memastikan bahwa kalian juga di situ ada 5 bab ya, ada pengantar, tinjauan pustaka, ada metode. Nah, metode ini cara pengumpulan sampel. Mungkin metodenya nggak usah ditulis, sorry, metode nggak usah dimasukkan, metodenya masuk di kata, sorry, bisa di introduction, jadi digabung pas di apa di daftar pustaka, sorry, kata apa namanya pendahuluan. Setelah kalian bikin itu, nah di situnya ada metode, metode penelitian. Saya ulangi lagi ya, bab 3 khusus bab 3 ditiadakan, tapi bab 3 itu masuk subjudul menjadi salah satu subjudul dari introduction di pendahuluan ya, bagian terakhir di situ metode penelitian. Yang ditulis adalah misalkan data ini di apa namanya profil responden ya, kalian menjelaskan profil responden atau sebelumnya dibahas dulu bahwa data itu dikumpulkan menggunakan apa. Ya kalian nulisnya kalian menggunakan survei online ya. Jadi kalian menggunakan survei online terus melibatkan berapa responden. Jadi di situ berapa laki-laki, berapa perempuan dan seterusnya sesuai dengan pertanyaan yang ada di kuesioner. Oke. Jadi nanti bab 2-nya adalah tinjauan pustaka, bab 3-nya hasil, ya, bab 3-nya hasil dan bab 4-nya kesimpulan. Di dalam kesimpulan, teman-teman, di sana ada rekomendasi. Kalian kesimpulan udah buat belum sih? Belum, Prof. Oke, kalau begitu hari ini kita ngebahas tentang kesimpulan ya. Jadi kalian yang harus kalian lakukan adalah kalian buka hasil. Berarti yang hasil dari penelitian kalian dibuka, disiapkan. Oke, saya kasih waktu kalian untuk membuka hasilnya.
Oke, kalau udah dibuka, ChatGPT-nya juga dibuka. Jadi kalian untuk bab 3, ya, jadi bab 3 itu hasil ya, hasil penelitian. Sebelumnya kan saya sebut bab 4 ya, tapi karena bab 3-nya dihapus, jadi bab 4-nya menjadi hasil penelitian. Itu akan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kesimpulan, ya, jadi katakanlah A kesimpulan, nanti B adalah rekomendasi gitu untuk perusahaan. Ya, sekarang kesimpulan dulu. Jadi kalian copy semua hasilnya, lalu paste di ChatGPT, lalu di paling bawah kalian buatkan prompt, buatkan kesimpulan untuk hasil penelitian ini gitu. Silahkan dicoba. Jika udah berhasil, saya minta kalian raise hand. Nanti yang tidak raise hand saya akan panggil
Mana ini belum ada yang resen, belum pada ngerjain berarti ya. Yang udah resen. Ini yang lain siapa? Tiara, Nisa, Aisyah, Febrian, Rega, Giovanni belum. David boleh tayangkan dulu hasilnya kayak gimana? Habis ini kita setelah kesimpulan baru kemudian rekomendasinya ya. Ya Pak, saya jadi share screen ya Pak. Ini Pak kesimpulannya. Cuman tadi pertama saya masukin promnya dia itu bentuknya poin-poin gitu Pak. Sebetulnya poin pointer Poin nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Kalau ini kita bedakan riset akademik dengan riset marketing, jadi ini sebetulnya nggak apa-apa pointer-pointer. Ya, jadi biar eh, kalau ini kan riset praktisi, jadi kayak justru pointer-pointer itu akan menjadi lebih mudah untuk dibaca. Beda kalau riset kayak skripsi, memang nggak boleh pakai pointer, harus seperti ini. Ya, jadi bisa dikembalikan lagi menggunakan pointer. Oke, nah ini seperti ini mungkin ya. Oke, boleh ditutup. Sekarang tahap berikutnya yang rekomendasi untuk bagian B. Raise hand-nya boleh ditutup lagi, diturunin lagi guys. Hasil yang tadi di bab 3 di copy paste, promnya kita ganti ya.
Promnya kurang lebih seperti ini. Buatkan rekomendasi untuk perusahaan. Perusahaannya siapa nih? Misalkan kalian kan risetnya tentang something atau tentang Gojek. Berarti rekomendasinya untuk perusahaan Gojek ya, atau untuk Mako. Nah, itu terserah riset kalian tentang apa dituliskan. Buatkan rekomendasi untuk Mako gitu. Nah, rekomendasi ini kita kaitkan rekomendasi dikaitkan dengan eh, produk life cycle ya. Coba seperti apa? Produk life cycle, terus kemudian nanti kalau udah selesai, kan kalian copy paste kan? Kemudian kalian bikin lagi rekomendasi, buatkan rekomendasi, kemudian sesuaikan dengan apa namanya SWOT analisis. Ya, jadi ada dua tahap. Tahap pertama sesuai dengan product life cycle, terus yang kedua sesuaikan dengan SWOT analisis. Ya, jika keduanya udah selesai, silahkan raise hand. Silahkan dicoba ya.
Febrian, Tiara, Hosiana. Tolong dipanggil dong mereka. Baik, Prof. Oke guys, tolong perhatikan sebentar ya. Saya akan share screen bagaimana anatomi dari ChatGPT. Dan ini perlu dan kalian wajib tahu. ChatGPT ada ini yang versi terakhir ya, versi 4.0. Ada yang umum ChatGPT biasa ini, ada juga yang Scholar GPT, di mana kalian ketika kalian minta, misalkan saya ambil contoh ya, pakai ChatGPT biasa, misalkan di sini kalian, misalkan gini, apa yang dimaksud dengan brand ambassador? Ambassador, cantumkan sitasi dari jurnal jurnal 5 tahun terakhir. Misalkan gitu ya. Nah, ini ChatGPT ini tidak akan mencantumkan jurnal-jurnal yang, nih lihat nih, pertama dia dari Wikipedia. Wikipedia tuh udah pasti nggak mungkin bisa diterima, ya. Oke, dari Wikipedia. Nah, sekarang bagaimana jika ini saya copy, saya pergi ke Scholar GPT. Kalau di GPT kalian belum ada Scholar, kalian bisa klik yang di bawahnya itu ada Explore. Ya, begitu Explore kalian ketik Scholar di sini ya, Scholar. Maka akan muncul Scholar di sini. Oke, kalau udah ada Scholar, kalian tinggal klik, lalu kalian mintakan promnya kalian paste. Nah, ini dia tautan-tautan ini begitu kita klik, insya Allah ini akan ke jurnal yang dituju. Ya, nih akan ke jurnal yang dituju. Oke, ini misalkan saya tadi nulisnya saya ulangi lagi. Buatkan dalam paragraf. Ini saya stop dulu. Saya minta ulang lagi supaya ditulisnya dalam paragraf ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Tapi ini masih mentah nih. Ketika kita menggunakan AI, yang menjadi isu adalah plagiasi. Maka untuk terhindar dari plagiasi AI, yang harus kita lakukan adalah, ini saya copy. Jadi sebetulnya kalian nggak langsung copy paste. Tapi kalaupun udah copy paste, sebelum dikumpulkan, kalian harus cari di sini Explore GPT, klik lagi, kalian cari humanize ya. Nah, begitu humanize, kalian akan menemukan berbagai macam apa namanya aplikasi yang oleh GPT ini sudah divalidasi gitu supaya kalian aman. Misalkan kalian klik salah satunya di sini Humanize AI Text ya. Begitu diklik dia akan muncul.
Nah, baru ini dipaste di sini. Begitu dipaste, kalian di enter lagi. Nah, ini yang kemudian akan kalian pakai. Bisa ngikutin sampai sini, teman-teman? Ya, jadi ini untuk memastikan bahwa tulisan kalian bebas dari plagiat. Namun demikian, si aplikasi-aplikasi ini nggak free ya, tapi berbayar. Nah, kalian bisa pakai free itu biasanya limited ya, misalkan ada berapa ribu kata per hari. Maka kerjaan kalian mengerjakannya itu jangan dalam 1 hari, lalu dikelarin semua, tapi nyicil. Atau kalian sudah menggunakan satu AI untuk humanizer, mungkin kalau udah mentok, cari AI yang lain gitu. Begitu ya cara kerjanya teman-teman. Jadi jangan langsung di apa namanya, jangan langsung di copy paste, tapi pastikan dulu ke humanize. Nah, saya tunggu minggu depan itu bab 1 udah lengkap, sudah dibikinkan citasinya, dimasukkan ke Mendeley, bab 2 sudah masuk, bab 3 sudah masuk, bab 4 sudah masuk. Setelah itu nanti di minggu berikutnya itu udah digabungkan dengan teman-teman semua satu kelompok. Minggu depan saya juga minta sudah ada daftar kelompoknya ya dari PJ supaya saya udah bisa mendeteksi ada berapa kelompok dan siapa saja apa nama-namanya, judul, rencana judul bukunya dan siapa penerbit yang akan kalian ajak kerjasama. Oke guys, terima kasih. Hari ini kita sudahi. Sekarang kita sudahi dulu pertemuan. Sampai ketemu lagi next week ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak. Saya pamit ya.